Bisa, Mas Rudi. Coba dibuka di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-61, Mas Rudi. Ketika Allah berfirman, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha, bahwa datangnya Isa putra Maryam itu menjadi tanda-tanda kiamat. Ciri-ciri datangnya hari kiamat di dalam surah Az-Zukhruf ayat 61 adalah datangnya Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah Nabi Muhammad sendiri mengatakan, menafsiri, mentakwil, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban bahwa ayat ini menunjukkan datangnya Nabi Isa di detik-detik sebelum hari kiamat. Itu adalah takwil langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bisa. Nah, kemudian jawaban Mas Rudi mengenai pertanyaan saya. Istilah anak domba Allah itu adalah istilah yang diambil dari cerita Abraham. Padahal Mas Rudi, ini perlu makanya kenapa memahami sebuah kitab suci itu membutuhkan banyak ilmu agar jawabannya itu ngena gitu loh. Kenapa saya tidak setuju ketika Mas Rudi bilang istilah anak domba Allah Yesus dalam Yohanes 1:29 itu mengambil kepada istilah Abraham, itu tidak pas. Kenapa tidak pas? Yohanes ketika mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dunia, menghapus dosa dunia, berarti anak domba Allah yang erat kaitannya dengan penghapusan dosa, Mas Rudi. Sedangkan anak domba Allah dalam kasus Ibrahim, Abraham atau Avram itu bukan anak domba Allah mengenai penghapusan dosa. Maka seharusnya ketika istilah domba itu adalah domba mengenai penghapusan dosa, merujuknya bukan kepada kasus Abraham, tapi merujuknya kepada Tauratnya Musa, yaitu imamat. Imamat itu kalau dalam Bible bahasa Arab namanya Al-Lalawiyin, para imam-imam Lewi. Di imamat baru saya setuju. Di sana ada istilah domba yang untuk penghapus dosa. Aturannya di imamat lengkap. Tapi kalau istilah dombanya ngambil di Ibrahim, saya tidak setuju karena itu bukan untuk penebusan dosa. Sekian, mari dijawab Mas Rudi. Ya, oke. Terima kasih. Tanding ulang lagi kita dulu sebentar ya. Saya jawab. Saya mulai dari mengenai Abraham tadi. Inilah yang banyak tidak diketahui orang Islam. Mengapa harus Ismail yang mau dikorbankan? Itu karena dosa daripada si Sarah. Dia tidak percaya bahwa dia bisa mengandung, maka dia menyuruh si Abraham untuk mengambil istrinya si Hagar. Apa Tuhan berkenan? Tidak berkenan. Ya. Bahkan sampai si Abraham bilang, seandainya si Ismail ini bisa berkenan di hadapanmu. Tuhan bilang, tidak. Ismail terlahir atas ketidakpercayaan si Sarah. Dan itu anak kesayangannya. Maka Tuhan bilang, ambil anakmu, bawa ke bukit itu, sembelih di sana. Karena ada dosa tadi itu. Kelahiran si Abraham ini, si Ismail, karena dosa. Dosa siapa? Si Sarah. Bukan dosanya si Hagar. Karena si Sarah menyuruh si Abraham, tidurilah budakmu itu. Pahami dulu itu. Lo kok bisa berdosa? Bukan karena dia menikahi itu berdosa, tidak. Tapi karena dia tidak percaya. Orang yang tidak percaya dengan firman Tuhan itu orang berdosa. Sudah? Maka dibawalah si Ismail sampai ke sana, ke gunung itu. Sesampai di situ, apa yang terjadi? Ditebuslah si Ismail dengan seekor domba. Gak ada cerita. Artinya kesalahan si Sarah yang jadi perbuat si Abraham ditebus oleh domba itu. Harusnya anaknya yang mati. Nah, setelah Yesus datang, Tuhan baru mengatakan, iya anakku yang mati, nggak diganti lagi dengan hewan. Kalau tadi si Abraham anaknya diganti dengan hewan, Tuhan tidak mengganti lagi Yesus dengan hewan. Hewan itu tidak berlaku lagi, katanya kan di Ibrani 10. Darah hewan tidak berlaku lagi.
Nah, domba itu bagaimana setelah dikasih sama si Abraham? Disembelih. Itulah ganti daripada si Ismail, si Ishak. Sehingga apa? Tuhan tetap berkenan kepada si Abraham dan mengikuti kemana si Abraham pergi. Ya. Kemudian kita berbicara tentang kamu tadi mengatakan bahwa Muhammad mengerti ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa tidak ada ayat Alkitab Muhammad mengenai ayat mutasyabihat? Kamu berbohong kepada publik. Ayat mutasyabihat itu ada kitabnya, ada tafsirnya, karena Muhammad nggak tahu. Kalau Muhammad tahu, tidak akan hanya hadis yang ada. Akan ada namanya buku mutasyabihat khusus. Karangan atau karya atau tulisan atau tafsir dari Muhammad. Saya belum melihat ada buku seperti itu. Yang ada adalah tafsir dari para ulama-ulama ini yang kamu katakan diberi kuasa oleh Tuhan sehingga dia Tuhan dengan para penafsir mutasyabihat hanya mereka yang tahu. Kan tadi kamu bilang, nggak ada kamu bilang Muhammad di situ. Orang-orang berilmu tinggi. Sekarang tiba-tiba Muhammad tahu, tetapi ketika kita bertanya sama Muhammad, siapa ayahnya Ibrahim? Gak ada di dalam hadis itu loh. Bahkan cerita Isa bagaimana disalib, gak ada di dalam hadis. Berarti itu karangan Ibnu Katsir. Bahwa pada masa itu ada orang Yahudi yang tidak setuju dia berbicara di Baitul Maqdis. Setelah itu mereka pergi kepada Raja Damaskus, Damasik. Sampai di sana Raja memerintah. Dari mana itu semua? Karangan-karangan bebas itu. Muhammad saja di hadis tidak ada bicara itu. Kok tiba-tiba Ibnu Katsir bisa karangan bebas ya? Sementara fakta sejarah historis dan arkeologis, mana pernah ada dalam catatan sejarah yang menyalibkan Nabi Isa atau kalian anggap Yesus adalah tentara Damaskus. Yang ada Romawi. Kok lari-lari ke Damaskus? Dan di mana arkeologisnya itu dia dipantek? Begitu keluar dari rumah ditangkap langsung disalib. Itu daerah apa namanya? Jadi boleh saya katakan, karena mereka frustasi, tidak bisa lagi mengartikan mutasyabihat ini, maka yang terjadi apa? Karangan bebas. Ibnu Katsir itu mengarang bebas dan kalian amini dan kalian imani. Kan lucu. Setelah kita baca bacaan Ibnu Katsir, kita cari fakta arkeologis dari Islam. Tempat di mana orang yang diserupakan itu salib. Sampai detik ini nggak ditemukan. Padahal kejadiannya itu bukan zaman purbakala, zaman modern yang mana orang sudah ada namanya pencatatan penduduk. Kan jadi lawak-lawak. Bahkan Al-Quran pun tidak menyebutkan namanya. Bahkan hadis pun tidak menyebutkan nama siapa yang digantikan. Lebih hebat lagi bukunya Basiledes, Injil Basiledes. Dikatakan yang diserupakan itu bernama Simon dari Kirene. Apakah itu kebetulan sama? Ataukah Al-Quran itu mengutip daripada ucapan Basiledes? Kita nggak tahu. Wallahu alam. Lanjut. Baru di sini kamu mengatakan perjanjian baru tidak akan bisa hidup tanpa perjanjian lama. Ya jelas dong. Kenapa tidak bisa hidup? Ya memang nggak bisa hidup. Itu harus kami akui. Karena firman Tuhan itu berkesinambungan. Nggak ada cerita. Tapi bagaimana dengan Quran? Oh, Quran bisa hidup tanpa Taurat, Zabur dan Injil. Siapa bilang? Bohong kau. Setiap ditanya tentang Islam, lari ke Bible. Setiap ditanya tentang Islam, lari ke Bible. Ditanya tentang Quran, lari ke Bible. Hanya saja kalian malu mengakui. Kenapa malu mengakui? Kalian bukan malu mengakui. Karena hadis sudah membatasi. Penulis Injil itu namanya Waraka bin Naufal. Tidak mungkin lagi Quran mengakui Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Tapi Waraqah bin Naufal, ketika Waraqah bin Naufal masih hidup, dia bertemu dengan Muhammad. Sangatlah mungkin Muhammad membaca tulisan Waraqah bin Naufal. Mana Taurat Islam? Mana Taurat Allah SWT? Oh, sudah nggak ada lagi. Lantas dari mana kalian tahu cerita-cerita tarik itu? Itu hanya terdapat di Taurat. Apakah Allah berfirman pada Ibnu Katsir? Ngarang, kalian ngarang. Al-Quran tidak bisa membuktikan kebenarannya tanpa Bible. Harus kalian akui. Injil, Matius, Markus, Lukas aja kalian terkam daripada nggak ada pembuktian tentang Isa. Injil, Matius, Markus, Lukas diterkam. Padahal di fakta sejarah Islam yang menulis Injil itu Waraqah bin Naufal, bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak dikenal Allah SWT itu. Bahkan kalian kadang nggak malu-malu mengambil tulisan Paulus, kan jadi lawak-lawak, lucu. Kan begitu. Andai kata tidak ada Taurat, tidak ada Injil, tidak ada Mazmur, kemana kalian mencari kebenaran tentang kisah para nabi? Gak ada sumber, kalian tertutup. Ya. Kemudian mengenai kitab Yahudi, kalian bilang kami meneruskan kitab Yahudi. Memang firman Tuhan itu berkesinambungan. Kalau kalian mau jujur, jikalau benar Tuhanmu adalah Tuhan orang Yahudi atau sejak Tuhannya Adam, maka di dalam Al-Quranmu harus ada rangkaian Taurat. Karena Allah mengatakan dia menurunkan kitab Taurat, ada Zabur dan ada Injil. Kemana itu? Hanya kata Taurat ada, kata Zabur ada, kata Injil. Tapi kitabnya nggak ditemukan di Quran itu. Lantas kalian mengatakan, oh sudah hilang, sudah diubah-ubah segala macam. Bagaimana saya percaya dengan Quran? 3 kitab aja tidak mampu dijaga Tuhanmu. Bagaimana menjaga kitab keempat? Kan lucu. Bahkan Al-Quran sekarang pun dibilang, oh tidak diedit, tidak terubah, langsung dari Tuhan. Alah, sudah kita ujilah tulisan yang ada di Birmingham. Tulisan manusia. Mana bisa Tuhan menulis di kertas? Terbakarlah kertasnya ini. Tulisan manusia Al-Quran itu. Jangan kalian karang-karang tidak tulisan manusia. Kalau dulu saya percaya, hebat kali ya Al-Quran waktu kecil-kecil. Tidak terubah, tidak terubah, satu titik pun tidak ada. Setelah kita lihat catatan Birmingham yang paling tua, nggak ada ayat. Yang ada titik 5, titik 4, titik 4, titik 5. Tiba-tiba yang kau pegang sekarang ada surah 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kan lucu. Katanya satu titik pun tidak ditambahi. Dulu Arab gundul, sekarang Arabnya jadi gondrong. Kan lawak-lawak ini. Ya. Iya. Dan itu tulisan tangan Tuhan. Aduh. Itu tulisan tangan manusia. Ku ajari kau satu cerita. Ya, sekarang kita lari ke hadis. Ku bukakan dulu hadis samamu. Tak usahlah ku bukakan, ku bacakan aja. Aku buka hadis Sahih Bukhari 3 dengan Sahih Bukhari 6467. Di sini jelas perawinya sama di ujung. Di ujungnya sama ini, 2 dari depan sama. Ya, dibuat di sini Yahya bin Bukair, baru dari Al-Laits dan Ukail. Itu 6747 ya. Ini Sahih Bukhari 3. Sahih Bukhari 6747 sama Yahya bin Bukair, Al-Laits dan Ukail sama. 3 terakhir sama. Tetapi kenapa isi hadisnya berbeda? Dari mana jalannya ini bisa berbeda? 3 terakhir ya, si Yahya Bukair bercerita, aku mendengar dari si Al-Laits bercerita, aku mendengar dari si Ukail. Yang terakhir namanya Yahya bin Bukair, menyampaikan kepada orang, tulis dulu Bukhari, bahwa itu ada Waraqah bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani yang surah 3 atas seizin Allah.
Tiba-tiba besoknya datang lagi dia 6747, orang yang sama. Tulis dulu hadis Bukhari. Ternyata dia bukan dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani aja, dalam bahasa Arab. Atas sepengetahuan Allah, sesuai kehendak Allah katanya. Lucu enggak? Penulisnya sama Bukhari, orang yang perawi terakhir, orang yang sama, bisa dua isinya berbeda. Artinya yang salah siapa? Apakah si Al-Laits atau Ukail? Ini jarak hidupnya pun jauh-jauhan, kecuali jarak hidupnya hanya berselang 6 tahun. Ini kan berjauhan. Si Ukail kan bercerita ke si Al-Laits. Contoh gini ya. Aku mendengar dari si Zulkifli ya, bahwa Sinandar menulis buku bahasa Jerman. Aku bilang, tulis dulu Karpidol. Si Karpidol menulis. Ya, menurut si Rudi bercerita kepadaku bahwa si Rudi bercerita bahwa si Zulkifli bercerita juga bahwa si Zulkifli mendengar dari Sinandar, dia menulis buku bahasa Inggris. Tiba-tiba besok lagi datang aku. Pidol tulis dulu. Sinandar tadi bercerita, aku mendengar cerita dari Zulkifli. Zulkifli mendengar cerita dari Nandar, dia menulis bahasa Inggris. Bisa kau percaya nggak itu? Paham ya? Oke, itu yang bisa aku sampaikan tadi. Pertanyaan sudah aku kasih tahu ya. Sudah ada pertanyaanku tadi? Sudah. Oke, silakan dijawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kalau Nabi Muhammad tahu terhadap ayat mutasyabihat, kenapa tidak disebutkan? Yang disebutkan itu warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya. Loh, orang-orang yang justru paling dalam ilmunya itu Nabi Muhammad, Mas Rudi. Makanya di sana dikasih kalimat jamak rasikhuna. Itu namanya jamak mudzakkar salim. Makanya la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tiada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, yang paling dalam ilmunya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kan sudah mengatakan di awal, ayat mutasyabihat itu satu, fawatihus suwar, awal-awal surat seperti alif lam mim, alif lam ra dan lain sebagainya. Yang kedua, mengenai hari kiamat. Nah, Nabi Muhammad itu mentakwil, menafsiri ketika di dalam surah Az-Zukhruf, mana hadisnya tidak ada loh. Yang saya sebutkan ini hadis, Mas Rudi. Hadis. Hadis itu kan artinya ucapan Nabi. Nah, ucapan Nabi itu sedang menafsiri ayat Al-Quran ini. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, ketika Allah berfirman, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha, bahwa datangnya Nabi Isa itu menjadi tanda akan datangnya kiamat. Ayat ini dikomentari oleh Rasulullah di dalam Sahih Imam Ibnu Hibban, hadis nomor 6817. Sahih Ibnu Hibban, hadisnya sahih, bahwa kata Rasulullah, hadhil ayah nuzulu Isa min qabli yaumil qiyamah. Ayat ini maksudnya mengenai turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat. Kan jelas, hadisnya ada, sahih lagi. Sahih Imam Ibnu Hibban nomor 6817. Nah, kemudian lalu bagaimana mengenai nama-nama yang disebutkan oleh para ulama? Mereka tahu dari mana? Apakah tahu dari Bible? Apakah tahu dari perjanjian lama kitab orang Yahudi? Jadi begini Mas Rudi, di dalam Islam itu ada istilahnya Israiliyat. Ya, Israiliyat itu cerita-cerita orang-orang terdahulu. Nah, kita sebagai umat Islam tidak boleh mengatakan Bible itu palsu 100%, tidak boleh. Kita tetap meyakini di dalam Bible itu ada sebagian ucapan-ucapan Allah dan utusan-utusan Allah yang benar. Syaratnya ketika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi semua agama yang dibawa oleh para nabi itu mengajarkan tauhid. Tauhid itu hanya mengesahkan Allah, tidak mendui tunggalkan, apalagi menteri tunggalkan. Siapa yang menyampaikan itu? Allah sendiri di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25.
bahwa semua umat Rasulullah, utusan Allah yang Allah utus ke dunia ini, mengajarkan tauhid, yaitu hanya menyembah Allah. Makanya di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir dikatakan, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya nanti di akhirat, maka beramallah soleh dan jangan mensyirikkan, menyekutukan Allah dalam penyembahan dengan apapun. Nah, Rasulullah mengatakan, ana aulan nas bi Isa bin Maryam yaumal fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dari jalur sahabat Abu Hurairah, bahwa kata Rasulullah, ana aulan nas bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Aku adalah orang yang lebih utama daripada Isa putra Maryam di dunia dan di akhirat. Dan semua nabi itu adalah ikhwatun li'allat. Semua nabi itu bersaudara seayah, wa ummahatuhum syatta, dan ibu mereka berbeda-beda, wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Wa dinuhum wahid, agama semua para nabi itu satu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menanggapi hadis ini di dalam Fathul Bari Syarah Bukhari, maksudnya bahwa wa dinuhum wahid wa huwa tauhid. Maksudnya mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah saja. Ada lengkap, Mas Rudi. Begitu. Kemudian tadi masalah apa tadi itu ya? Israiliyat ya. Jadi Israiliyat ini begini, Mas Rudi. Cerita umat-umat terdahulu itu banyak. Ada yang dari sejarah, ada yang dari kitab suci orang-orang terdahulu. Lalu Mas Rudi bertanya, berarti saya yakin Nabi Muhammad itu datang kepada Waraqah bin Naufal, itu bertanya Bible, dia baca Bible. Oh, tunggu dulu Mas Rudi. Di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan, kalau kamu ragu tentang apa yang aku turunkan kepadamu Muhammad, maka fas'alu ahlul kitab, maka bertanyalah kepada ahlul kitab. Nah, ayat itu sering dijadikan dalil oleh teman-teman Kristen bahwa Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada ahlul kitab. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Hadis sahih. Nabi Muhammad mengatakan, la asyukku wa la as'al. Aku tidak pernah ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Allah, dan aku tidak pernah bertanya kepada ahlul kitab. Rasulullah tidak pernah bertanya mengenai Bible, Mas Rudi. Ingat itu. Tidak pernah bertanya mengenai Bible. Makanya tulisan-tulisan para ulama mengenai cerita-cerita para nabi terdahulu itu ada sanadnya, Mas Rudi. Lalu bagaimana mengenai tadi? Di dalam Sahih Bukhari yang ketiga, Bukair. Ketika Bukair menceritakan mendapatkan dari Laif. Al-Laif mendapatkan dari orang Uqail, ya. Lalu di Bukhari yang terakhir sama-sama menerangkan tentang Waraqah bin Naufal, tapi hadis satu menerangkan Waraqah bin Naufal membaca membaca Injil dalam bahasa Ibrani. Yang satu hadis sama-sama hadisnya sama, isinya beda, tapi satu mengatakan dengan bahasa Arab. Ya, ini ilmu hadis sekarang, Mas Rudi, ya. Ketika ada dua hadis, Mas Rudi, ada dua hadis nih ya, sama-sama sahih, sama-sama riwayat Bukhari. Satu mengatakan Waraqah bin Naufal membaca Injil dengan bahasa Ibrani, satu mengatakan Waraqah bin Naufal membaca Injil dengan bahasa Arab. Yang benar yang mana? Nah, ini namanya ilmu hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab namanya Fathul Bari. Dan hadis ini, Mas Rudi, bukan hanya di Bukhari. Di Sahih Muslim juga ada hadis itu. Bahwa satu hadis mengatakan Waraqah bin Naufal membaca Injil dengan Ibrani, yang satu Waraqah bin Naufal membaca Injil dengan bahasa Arab. Yang benar yang mana? Nah, ketika ada dua hadis yang isinya seperti itu, maka nanti akan dikomparasikan oleh para ulama. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dikomparasikan. Ternyata setelah dicek di dalam sejarah, Waraqah bin Naufal itu membaca kedua-duanya, Mas Rudi. Bukan salah semua atau benar satu-satunya, tidak.
oleh Imam Ibnu Hajar. Coba dicek di dalam Fathul Bari dan di dalam Syarah Sahih Muslim. Ternyata Waraqah bin Nawfal membaca bahasa Arab, juga membaca dengan bahasa Ibriyah atau kita katakan Ibrani. Itu keterangannya ada, sudah terjawab dulu ratusan tahun oleh para ulama. Kenapa hadis ini isinya begitu? Ternyata Waraqah bin Nawfal sama-sama mempelajari Injil yang berbahasa Arab dan Injil yang berbahasa Ibrani. Makanya ada dua hadis yang berbeda di sana. Begitu jawaban saya, Mas Rudi. Kemudian mengenai ungkapan Mas Rudi barusan bahwa yang berdosa itu adalah Sarah, ya. Padahal tidak ada narasi berdosa ya di dalam Bible ya. Tidak ada istilah Sarah berdosa, Mas Rudi. Tentang ketika dia menyuruh terhadap budak ya. Ketika itu yang disudutkan kan adalah ibunya Nabi Ismail. Yang disudutkan adalah ibunya Nabi Ismail yang bernama Hajar atau dikatakan Hagar ya di dalam Bible. Nah, itu tidak ada unsur dosa di sana. Tidak ada ayat menerangkan itu adalah dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Rudi dapat referensi dari mana? Dapat data dari mana? Bahwa istilah anak domba Allah yang dikaitkan kepada Yesus itu ngambilnya dari cerita Ibrahim. Itu dapatnya dari mana, Mas Rudi? Referensi itu. Apakah itu penafsiran Mas Rudi? Atau ada penguat dalam ungkapan Mas Rudi yang dikuatkan oleh pendapat bapak-bapak gereja seumpama? Dapat dari mana keterangan itu? Karena penyembelihan di zaman Abraham itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan menebus dosa, tidak ada. Karena konteksnya Yohanes itu mengatakan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa, sedangkan kasus Ibrahim tidak ada penghapus dosa di sana. Apalagi kaitannya dengan Sarah. Lalu Mas Rudi sempat mengatakan tadi bahwa Ismail itu adalah disebut dengan keledai liar. Nah, ini Mas Rudi ya. Ismail disebut dengan keledai liar, itu ayat yang cukup berbahaya, Mas Rudi. Kenapa berbahaya? Kalau kita melihat di dalam Masoretic text ya, Masorah yang manuskrip itu baru muncul di abad ke-9 dan abad ke-10, tertulis dalam bahasa Ibrani menggunakan lafal pere. Ismail itu pere. Apa pere? Artinya keledai liar. Padahal di dalam teks yang lebih tua, manuskrip yang lebih tua, Samaritan text, ya, di dalam Samaritan text, dalam bahasa Ibrani, Ismail itu bukan dikatakan pere, tapi dikatakan para. Bacanya dengan A, para. Kalau para artinya Ismail adalah laki-laki yang subur, dan itu fakta terjadi bahwa Nabi Ismail itu memiliki bangsa yang besar. Makanya ketika Mas Rudi mengatakan ada istilah tadi Ismail keledai liar, itu abad ya, manuskrip itu baru datang di abad ke-9 sampai ke-10. Sedangkan di Samaritan teks yang jauh lebih tua daripada Masorah, itu tertulis dengan para, yang artinya Nabi Ismail alaihissalam memiliki banyak keturunan karena beliau subur. Referensinya yang mengatakan kembali kepada Abraham, itu referensinya di mana, Mas Rudi? Dan gak ada kaitan dosa sama sekali dalam penyembelihan Abraham. Saya ulangi lagi, ketika itu berkaitan dengan domba yang merupakan notabene-nya penebus dosa, maka Mas Rudi jangan pernah mengambil istilah dalam Abraham, tapi ambillah di dalam Imamat, di dalam Imamat 4 ya. Saya kasih clue dulu ya. Di dalam Imamat 4 itu ayatnya banyak. Dari ayat 1, 2, 3 terus sampai 30 lebih. Nah, Imamat 4 adalah satu-satunya perikop yang menerangkan tentang anak domba atau istilah lembu, domba penghapus dosa. Bukan kaitannya dengan Abraham. Sekian dijawab Mas Rudi. Oke, terima kasih. Sekarang aku bahas dari belakang dulu ya. Pere atau para itu kau bilang, oh bukan keledai. Ya, memang aku sudah lihat di sini ya. Dikatakan di sini pere or pereh pakai haya. Itu merujuk kepada wild ass kalau bahasa Inggrisnya, atau keledai liar, keledai hutan, keledai hutan, dan keledai liar. Ya. Jadi itu hanya pembelaan kita, pere Adam katanya ya.
Oh itu bukan, parah. Ya begitu ya. Oke. Saya lanjutkan lagi mengenai kisah itu. Siapa bilang Sarah tidak berdosa? Baru tahu saya ada pernyataan orang yang tidak percaya kepada Tuhan justru dikatakan tidak berdosa. Baru tahu saya itu. Dia kan tidak percaya kepada Tuhan. Kita bukalah Alkitab ini ya. Pertama di situ di ayat Kejadian 17 ayat 17. Dibilangnya gini. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkan Sarah yang berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Di situ dia tidak percaya ucapan Tuhan. Orang yang tidak percaya ucapan Tuhan, bagaimana kau bisa katakan dia tidak berdosa? Contoh, kamu seorang Muslim tidak percaya satu kata pun ucapan Allah SWT dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak berdosa? Kamu pasti berdosa. Kamu harus 100% mempercayai firman Tuhan di dalam Al-Quran. Satu ayat saja kau tidak percaya, kau sudah berdosa. Apa yang terjadi? Dan Abraham berkata kepada Allah ya, di surah Kejadian 17 ayat 18. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Dia meminta sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, kan? Artinya dia bertuhan kepada Bapa di sorga ini. Apa katanya sini? Tetapi Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarah yang melahirkan anak laki-laki bagimu. Di sini Tuhan keras tidak mau. Tahu kenapa tidak mau? Karena kita lihat di Kejadian 17 ayat sebelumnya, dia akan mengadakan perjanjian kekal antara aku dan engkau, yakni anak umur 8 hari harus disunat. Itu ciri perjanjian kekalnya. Ternyata apa yang terjadi? Ismail disunat umur 13 tahun, bukan 8 hari. Makanya sampai kiamat, seluruh keturunan Ismail tidak berkenan di hadapan Allahnya Abraham, Allahnya Isa, Allahnya Yakub, karena mereka disunat tidak umur 8 hari. Baca Kejadian 17. Itu nyata, tak usah kau mutasyabihat. Itu kau langsung lihat di situ, itu ayatnya situ, langsung itulah itu. Paham ya? Nah, apa yang terjadi? Si Sarah mengusir si Hagar. Apakah Tuhan berkenan situ? Tidak, Tuhan tidak suka. Dibuatnya si Sarah itu bisu. Kalau orang sudah dihukum, artinya Tuhan marah. Kalau Tuhan marah, artinya berdosa. Memang tidak ditulis dosa. Tetapi membuktikan si Sarah berdosa gampang. Upah dosa adalah maut. Sarah mati. Berdosa dia. Abraham mati. Berdosa dia. Padahal dia dikatakan bapak orang beriman. Tapi dia mati. Beda dengan Elia dan Henok. Dia tidak mati. Pahami dulu itu ya. Makanya di situ namanya dosa. Kemudian dibawalah anaknya sebagai hukuman dari Tuhan. Kau bawa anakmu itu, persembahkan di sana. Kan begitu. Dibawalah anaknya ke sana. Tapi karena anak ini adalah darah perjanjian, gak bisa anak ini mati. Agar dia tidak mati, dia harus ditebus. Dengan apa? Saat itu Tuhan menurunkan domba. Maka dia ditebus dengan darah domba itu. Domba ini yang mati, dipotong. Makanya dibilang darah anak domba Allah. Karena domba itu berasal dari Allah. Darahnya yang dicurahkan, dimatikanlah domba itu, maka selamatlah si Ismail. Itulah caranya, satu-satunya cara Tuhan menebus kematian. Gak ada cerita lain. Ada nggak cerita lain cara menebus kematian? Tidak ada. Nah, itu dia. Sudah. Kemudian kita merujuk kepada tentang Islam. Kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad berilmu tinggi. Faktanya tidak ada itu tafsir Muhammad. Tidak ada. Karena Muhammad tidak tahu menafsir ayat ini mutasyabihat.
Kalau sudah pernah Muhammad menceritakan tafsirnya, para sahabat pasti hafiz. Kan kalian percaya hafiz. Sudah akan muncul namanya tafsir Muhammad mengenai Al-Quran. Faktanya nggak ada itu tafsir Muhammad. Yang ada tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, Quraisy Shihab. Mana yang Muhammad? Saya belum temukan. Dan dari seluruh tafsir yang ada, perhatikan, sering terjadi pro dan kontra. Jadi tafsir ini adalah ajang pro dan kontra antara para penafsir atau antara para imam. Saya sudah baca aja surah Tarikh tadi 674 itu. Si A bilang, oh enggak, ayatnya Tarikh. Si B bilang enggak. Apalagi yang dikorbankan. Oh, yang dikorbankan Ismail. Oh, bukan, Ishak. Mereka aja enggak satu kata. Tertuang itu di dalam tafsir itu, Ibnu Katsir. Bagaimana kau percaya dengan orang yang tidak satu kata? Tentu kau harus memilih. Mengikut siapa? Mengikut Tarikh kah atau mengikut yang Azhar? Oh, itu pamannya. Masa Allah nggak tahu mengatakan paman? Seolah-olah itu Allah itu jadi seorang yang oon, nggak bisa membedakan mana ayah mana paman. Kan jadi lucu kalian rendahkan Tuhan kalian. Itulah kelebihan orang muslim itu, karena ayat mutasyabihat membuat orang muslim melebihi Allah SWT dalam banyak hal. Saya sudah banyak itu baca tafsir-tafsir. Dari mana jalannya cerita ini? Saya gali di Quran, tidak ketemu-ketemu. Siapa yang membuat ini? Allah tidak ada berfirman. Contoh yang paling gampang, cerita Ibrahim. Umur berapa Ibrahim disunat? Muhammad mengatakan berapa? Umur 80 tahun kan? Dari mana beliau tahu umur 80 tahun? Oh, dia tidak pernah baca Taurat. Dari mana? Oh, diwahyukan Allah. Kamu tanya orang Yahudi, diketawai kau mengatakan kalau Ibrahim itu Abraham umur 80 tahun disunat. Gak ada cerita, 99 tahun. Gak ada cerita. Jadi banyak di dalam Quran ini orang menafsir Quran sesuka hatinya melebihi Tuhan. Tuhan itu lebih rendah dari manusia. Tuhan saja nggak tahu yang disalib itu bernama Yudas Iskariot. Tapi penafsir kemenak melebihi Allah SWT. Dengan terang-terangan dibuat situ yang disalib bernama Yudas Iskariot. Saya cari hadis tidak ketemu. Saya cari Al-Quran tidak ketemu. Saya cari asbabun tidak ketemu. Lantas dari manalah ucapan penerjemah dari depak atau kemenak itu? Kok luar biasa kali kalah Allah SWT. Otak Allah SWT dikalahkan oleh kemenak. Luar biasa. Ya. Oh, itu mutasyabihat. Bagaimana ceritanya mutasyabihat? Terus mengenai hari kiamat. Kok kau nggak bilang aja hari kiamat hari Jumat? Kan ada hadisnya. Kok menunggu-nunggu Isa turun? Bagaimana Muhammad tahu hari Jumat? Allah SWT tak berfirman. Artinya Muhammad itu lebih Tuhan. Hari Jumat katanya. Cuman Jumat ini tak bertepi. Lebih hebat saya nanti saya bilang. Hari Jumat bulan berapa nggak ada disebutkan. Penting Jumat aja dah. Kan itu. Kamu pun bisa ngarang-ngarang. Kayak saya kemarin bilang, kalau ditanya orang kapan hari kiamat, saya bilang tanggal 14 bulan 2 hari Kamis. Tahunnya nggak saya sebut. Orang Nabi Musa saja hanya bilang Jumat, bulannya nggak disebutkan. Saya bisa bulannya lengkap, tanggalnya lengkap, jamnya pun lengkap. Cuman tahun nggak saya kasih tahu. Karena kalau sampai saya kasih tahu, saya Tuhan jadinya. Tuhan sungguhan. Saya kan Tuhan ecek-ecek. Hanya untuk melawan orang yang bertanya tentang itu. Mana ada yang bisa melebihi saya? Nabi Muhammad hanya Jumat dibilangnya. Aku Kamis sama, satu sama. Tanggal 14. Ada nggak Muhammad bilang 14? Tidak ada. Bulan 2. Ada nggak bilang bulan ini? Tidak ada. Jam 10 pagi. Kan lebih hebat aku.
Jadi ini yang namanya itu, kalau hanya bicara gitu semua orang bisa hebat lah. Tapi kalau dibilang tanggal, bulan dan tahun, gini kita tinggal tunggu benar nggak kiamat. Ternyata nggak kiamat. Langsung dicari-cari oleh api. Kan kiamat dicari-cari api, nggak dapat. Lanjut ya, sorry ya. Baru di sini tadi agak entah salah ingat aku entah apa kau bilang yang terkemuka di dunia dan di akhirat adalah Muhammad, apa begitu? Coba jawab singkat hadis tadi itu. Nah, kalau nggak salah, entah saya tersilap, kamu mengatakan ada ucapan Nabi Muhammad bahwa dia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. oh enggak, saya ada bawa ayat itu. Oke, terima kasih. Bukan ayat, hadis. Oke, berarti bukan itu, saya tidak melanjutkan. Karena itu ucapan Allah kepada Muhammad mengenai Isa yang terkemuka di dunia dan akhirat ya. Aku yang utama, apa nih? Oh iya, Nabi Muhammad kau bilang tidak pernah bertanya tentang Bible. Makanya aku bilang, dari mana dia dapat informasi Ibrahim itu disunat umur 80 tahun? Ya. Dan pertanyaanku, mana yang salah? Hadis itu atau sejarah orang Yahudi? Atau Tanakh yang salah? Yang mengatakan umur 99 tahun disunat. Kan luar biasa kalian tidak punya fakta sejarah, tidak punya bukti arkeologis, bisa menyalah-nyalakan itu. Kemudian yang lucu, kamu berbicara begini loh, bahwa tidak semua isi Bible itu salah, palsu. Saya belum temukan ayatnya dalam Al-Quran. Kalau kau baca surah 2 ayat 79, apa dikatakan? Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Udah celaka, namanya celaka apa? Tak satu pun di dalamnya ada kebenaran. Baru tahu aku kau bilang ternyata ada kebenaran di dalam yang sudah diedit manusia. Kan lucu. Mana yang sesuai dengan Islam? Itu belum diubah. Yang mana yang belum sesuai dengan Islam? Contoh Nuh. Di dalam Bible dikatakan Taurat itu Nuh dan anaknya itu selamat semua. Di dalam Al-Quran dibilang istri Nuh wafat, meninggal. Sama anak Nuh mati satu. Yang mana yang mau kita ikuti? Udahlah itu sudah jauh ya, yang gampang aja. Kau bilang Yesus adalah Isa. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Isa dilahirkan di mana? Karena tidak ada pengakuan dari orang Arab, di tempat itulah Isa dilahirkan. Dan tidak ada pengakuan dari orang Yahudi, di tempat itulah Isa dilahirkan. Itu bukan zaman purba loh kejadiannya. Zaman sudah ada pencatatan sipil. Karena Bible kami menuliskan Yusuf datang ke kota untuk mendaftarkan catatan sipilnya. Dan fakta arkeologis dibuat kalau kita ke Yerusalem, dibuat situ, inilah tempat kelahiran Yesus Kristus. Mana ada tempat kelahiran Isa? Diakui Arab nggak tempat kelahiran Yesus yang diakui dunia itu sekarang? Nggak diakui Arab. Lah lantas di mana Isa lahir? Kalau tidak ada tempatnya, boleh kita curiga dong. Isa ini belum lahir. Kenapa belum lahir? Karena tidak ditemukan fakta arkeologisnya. Sementara dunia mencatatkan Yesus itu punya fakta arkeologisnya. Dia disalibkan ada. Paku-pakunya sampai sekarang masih ada. Itu perlu kau ketahui juga itu ya. Jadi ini sangat-sangat lucu. Bahwa tidak semua Bible itu rusak. Kalau tidak semua di Bible itu rusak, kenapa tidak ada Al-Quran hanya 114 surah? Maunya ada surah di situ, surah Taurat. Yang berisi yang tidak rusak itu. Apa Muhammad nggak tahu itu? Kan lucu. Nah, sekarang bicara hadis. Bro, dia tidak membaca, menulis. Kalau membaca dibuat di situ, saya setuju dengan kau.
Artinya pada zaman itu sudah ada Injil dalam bahasa Arab, ada Injil dalam bahasa Ibrani. Maka tidak salah ya mereka ini bercerita, oh dia membaca dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani, tapi menulis, bro. Oh, artinya dia menulis 2 kitab. Kan begitu mungkin pendapatmu. Bagaimana ini bisa perawi ini berasal dari sumber yang sama, di ujungnya orangnya sama, yang ujung ini yang saya permasalahkan ya. Karena dari 2 hadis itu, di tengahnya berbeda. Kalau nggak salah ada 3 atau 5 orang itu berbeda. Tapi sampai ujung 3 orang yang di ujung sama. Bagaimana yang terakhir si Yahya ini mengatakan, oh dia menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Tuliskan dulu ya, dituliskan sama Ibnu Katsir dalam bahasa Ibrani. Tiba-tiba keesokan harinya datang lagi dia. Oh enggak, ternyata dalam bahasa Arab. Tuliskan dulu, dituliskan dalam bahasa Arab. Dari mana kau tahu? Dari orang yang sama. 3 terakhir, Al-Lais dan satu lagi tadi Kubail itu. Kan lucu. Tidak ada kesamaan cerita, orangnya sama. Bedakan kalau orangnya berbeda, gak apa-apa. Makanya kalau di Bible kami, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada beda nama penulisan, itu tidak masalah. Kenapa 2 orang yang melihat dengan 2 sudut pandang berbeda? Ini orangnya sama. Datang 2 kali kepada Ibnu Katsir. Dan ceritanya berbeda. Anehnya Ibnu Katsir menerima perbedaan cerita ini. Ditulis. Katsir. Kamu mengatakan bahwa Muhammad itu tidak belajar dari siapa-siapa. Muhammad tidak mengenal Allah loh. Ketika di hadis Bukhari 3 itu per bulan wahyu turun, dia bingung siapa yang datang. Dia bercerita kepada Khadijah. Khadijah lah yang mulai menjelaskan itu Allah, katanya. Ayo ku bawa kau kepada Namus. Datanglah, datang si Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal mengatakan itu adalah Namus, sama seperti bertemu kepada Musa. Kamu baca surah 28 ayat 30 atau surah Maryam ayat 51, 52, bahwa di situ dikatakan Allah berbicara langsung kepada Musa, enggak ada melalui Jibril. Jadi jangan kalian bilang Namus itu Jibril. Namus itu bisa kalian pilih di antara 4. Apakah sema api, apakah lembah, apakah pohon, apakah tanah datar, sebidang tanah. Kenapa saya katakan 4? Karena jelas di situ dikatakan Allah menyatakan dirinya melalui tempat itu, yakni dekat lembah, dan ada sema api, dan ada tanah datar, dan dari sebatang pohon. Kalau menurutku pohon itulah itu. Tapi Muhammad bertemu di dalam gua bukan dengan pohon. Lantas apa? Bukan Jibril. Pahami kalian dulu itu baik. Makanya kalian baca hadis itu, gunakan tafsir kalian yang banyak itu. Cara ini, ilmu ini. Pasti baling. Makanya kalau kita lihat banyak tafsir baling, apa yang dibicarakan bisa lari di tafsirnya. Dari mana jalannya ini, aku bilang. Ilmu apa yang dipakainya ini? Saking banyaknya ilmu, penting ada jawaban. Oke, karena ini sudah jam 10, silakan Ustaz Wafi penutup. Dan saya tidak menjawab lagi. Silakan. Suara kok nggak ada suara? Cek. Oke, sip. Udah, silakan. Ya, berarti pertanyaan saya belum terjawab oleh Mas Rudi mengenai Mas Rudi ini dapat dari mana referensi bahwa istilah Yesus disebut dengan anak domba Allah yang menghapus dunia dikaitkan dengan kasus penyembelihan Ishak atau Ismail pada kejadian Nabi Ibrahim. Itu dikaitkan dengan itu, referensinya dapat dari mana? Itu belum terjawab. Berarti
Mas Rudi sedang menafsirkan sesuai pemahaman Mas Rudi sendiri. Itu ya. Kemudian masalah tafsir Mas Rudi. Para ulama ini tahu dari mana sih? Kok bisa tahu secara detail? Nah, tafsir itu ada 3 Mas Rudi ya. 1, ada namanya tafsir bil ma'thur. Menafsiri Al-Quran dengan ayat Al-Quran juga. Menafsiri Al-Quran dengan sunnah Rasulullah. Dan menafsiri Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Loh, sahabat kok bisa, otoritasnya kok bisa dalam hal menafsiri Al-Quran? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah mengatakan, khairukum qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Paling baiknya zaman adalah di zamanku, yaitu zaman para sahabat. Kemudian setelahnya, kemudian abad setelahnya. Jadi Rasulullah sampai mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Abdu 'alaiha bin nawajid, ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabat, dan peganglah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Jadi validasinya dari Rasulullah ada Mas Rudi untuk mengikuti sahabat. Itu namanya tafsir bil ma'thur ya. Jadi tafsir bil ma'thur mengikuti, menafsir Al-Quran dengan Al-Quran, menafsir Al-Quran dengan sunnah Rasul, menafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat. Ada yang kedua dalam Islam itu namanya tafsir bir ra'yi. Menafsiri Al-Quran dengan pemahaman para ulama, dan tidak boleh syaratnya itu bertentangan dengan syariat Allah. Begitu, dengan aturan-aturan sudah diatur oleh Allah. Ulama ini akan bertanya kepada orang Nasrani kah, mau bertanya kepada orang Yahudi kah, tidak boleh bertentangan. Nah, kemudian yang terakhir namanya tafsir isyari, yaitu penafsiran ulama-ulama tasawuf. Nah, 3 metode ini dianggap dalam Al-Quran. Loh, lalu bagaimana Islam ya? Islam ini memandang suatu riwayat dikatakan benar atau tidak. Di dalam Islam itu ada istilahnya asbabul ilmi thalathatun. Sebab-sebab kita tahu kepada kebenaran itu melalui 3 cara Mas Rudi. Ini dalam Islam ya. Yang pertama, al-hawasus salimah, panca indera yang normal. Mata, telinga, hidung, mulut, normal orangnya yang mendapatkan riwayat itu. Yang kedua, khabarus shadiq. Khabarus shadiq artinya kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar melalui 2 jalur. Satu namanya khabarun nabi al-mu'ayyad bil mu'jizah, kabar dari seorang nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang kedua adalah khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang keasliannya. Nah, yang terakhir adalah al-aqlu, akalnya sehat. Kalau 3 ini memenuhi syarat, maka Islam akan mengatakan bahwa kabar itu benar. Caranya seperti itu di dalam Islam Mas Rudi. Nah, di dalam Bible apakah ada syarat seperti itu? Tidak ada Mas Rudi. Kalau Mas Rudi mengaitkan tadi contohnya kitab Sahih Bukhari ya, ketika ada 2 hadis sama-sama Sahih Bukhari meriwayatkan tentang Waraqah bin Naufal. Yang satu mengatakan menulis dengan bahasa Ibrani, yang satu mengatakan menulis dengan bahasa Arab. Nah, ini 2 hadis, perawinya sama, tapi isinya kok tidak sama, padahal ceritanya sama. Loh, kalau di Bible itu lebih kacau loh Mas Rudi. Di Bible lebih kacau. Contoh, saya kasih contoh ya, yang ceritanya sama, tapi isinya berbeda. Begini Mas Rudi. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 9. Mas Rudi ingat di dalam Kisah Para Rasul 9 ketika Paulus berjalan menuju Damaskus, lalu Paulus didatangi Yesus ya, didatangi suara mengatakan, siapa engkau? Tuhan. Nah, saat itu yang mendengarkan suara itu hanya Paulus. Tetapi cerita ini diulangi di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 Mas Yudi. Ya, pasal Kisah Para Rasul nomor 22 ya, pasal nomor ke-22, Paulus pergi ke Damaskus, ada suara Yesus, ternyata yang mendengar adalah Paulus dan orang-orang sekelilingnya. Nah, ini kok beda. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 9 yang mendengarkan suara Yesus hanya Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 22 yang mendengarkan suara Yesus itu Paulus dan orang-orang sekelilingnya. Ini yang benar yang mana?
Padahal sama-sama kisah para rasul. Beda pasal, yang satu pasal 9, yang kedua pasal 22. Nah, ini yang bohong apakah Lukas atau Paulus yang bohong? Karena ceritanya ini sama-sama menuju ke Damaskus bersama orang-orang, ceritanya sama tapi menghasilkan cerita yang berbeda. Satu katanya yang mendengarkan suara Yesus cuma Paulus, yang satu yang mendengarkan suara Yesus itu banyak. Nah, seperti itu ada di dalam Bible, Mas Rudi. Itu sebenarnya selesaikan dulu sebelum bertanya Al-Quran gitu loh. Itu selesaikan dulu kasus itu. Nah, makanya sebenarnya membolak-balik seperti itu bisa. Dan kalau semuanya saya tanya kepada Mas Rudi, saya tanya nih kepada Mas Rudi, siapa nama ayah Paulus? Saya yakin Mas Rudi tidak akan tahu siapa nama ayah Paulus. Bible tidak akan bisa menjawab, fakta sejarah tidak akan bisa menjawab, tulisan para arkeolog tidak akan bisa menjawab, kemudian tulisan bapak-bapak gereja tidak akan ada yang bisa menjawab siapa nama ayah Paulus. Saya tunggu sampai saya ulang tahun, tidak akan ada nama itu. Padahal Paulus itu orang terkenal. Surat-suratnya mendominasi di dalam Perjanjian Baru. Injil kanonik